Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mahasiswa. Selamat bertemu lagi ya di mata kuliah analisa aset dan konsumen di TM berapa? 9 ya. TM 9 kita turun ya. Jadi TM 9 sudah kemarin saya bahas ya untuk evaluasi alternatif ya. Ada yang ditanyakan untuk evaluasi alternatif. Jadi evaluasi alternatif itu di urutan berapa dalam pengambilan keputusan konsumen? Dalam keputusan pembelian di urutan keberapa? Yang pertama apa? Ada 5 tahap dalam proses keputusan konsumen sebelum dia membeli. Yang pertama apa? Kalau kalian ingin membeli pertama kali, yang kalian perhatikan apa? Masa langsung kualitas? Sebelum membeli, sebelum melakukan pembelian. Apa dulu? Diagnosis apa dulu? Untuk membeli apa pembelian? Kebutuhan. Analisa kebutuhan kebutuhannya apa? Ya, baru setelah analisa kebutuhannya apa? Tahap kedua, mencari informasi. Nah, yang ketiga sih, tahap ketiga karena informasi setelah informasi bisa dari dalam maupun dari internal atau dari pengalaman kalian yang masih produktif atau sudah bekerja. Setelah bisa dari informasi dari teman, sekarang di Google dan lain-lain, di TikTok, perusahaan-perusahaan tertentu kan ada bentuknya. Kemudian setelah itu baru keputusan pembelian. Jadi keputusan pembelian, saya ulas sedikit ya. Ini belum paham mungkin. Agak mundur dikit nggak apa-apa. Ini ya. Jadi proses pengambilan keputusan tahap-tahapnya seperti ini. Pertama kalian kenali dulu kebutuhan kalian apa dan keinginan. Kemudian pencarian informasi. Setelah itu baru evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif ini membandingkan. Kalau ada produk yang sejenis kalian bandingkan, kalian ranking ya. Yang nomor 1 yang mana biasanya kalian beli. Ya. Ada 5 macam, kalian ranking dulu. Resikonya yang paling rendah apa, harganya yang termurah apa, kualitas terbaik apa. Itu nomor 1. Setelah dia evaluasi alternatif baru pengambilan keputusan. Jadi tidak tiba-tiba langsung harga, tidak itu ya. Nah itu banyak harga tadi, kualitas itu di evaluator alternatif tadi, di posisi yang ketiga tadi. Kalian evaluasi harganya, kualitasnya dan sebagainya. Nah, kadang di skripsi ada, sudah lihat judul skripsi belum? Harus mulai ya. Kira-kira kepuasan dan keputusan pembelian lebih dahulu mana? Kepuasan dan keputusan pembelian. Kadang anak-anak masih bingung. Kepuasan dan keputusan pembelian, mana yang lebih dahulu? Kepuasan. Ya, ada dasarnya masing-masing. Tidak pindah ngomong, sebutkan dulu. Dimas ya. Mengatakan keputusan pembelian dulu. Anda bilang itu benar. Kalau itu jangan apa? Kenapa kepuasan dulu? Masa laku puas? Belum pernah membeli kita puas. Tapi bisa. Memang benar. Tapi keputusan itu tangan nanti. Keputusan pembelian ulang. Ya, nanti kita bahas di pasca pembelian. Setelah pasca pembelian itu katanya coba produknya. Dan sebagai pengalaman kalian mencoba produk itu. Dalam hubungan nanti dengan kepuasan. Ya. Ternyata misalnya produk itu harapan kalian ternyata lebih rendah dibanding kualitasnya. Kalian kecewa. Kalian tidak akan membeli lagi. Ya. Apabila kalau harapan kalian ternyata kualitas tadi lebih besar daripada harapan kalian lebih tinggi, berarti kalian sangat puas. Berarti kalian akan membeli lagi setelah itu. Berarti pembelian ulang. Ya. Itu kadang di skripsi akan langsung data kepuasan dulu. Nah, keputusan pembelian juga benar, tapi keputusan pembelian ulang. Ya.
pembelian. Proses pembelian itu baru puas. Ini setelah proses pembelian tadi, setelah dicoba, proses pembelian baru puas. Nah, jadi ada dua-duanya. Tapi kalau yang pindah-pindah tadi harus ada keputusan pembelian ulang. Ya setelah puas dia akan membeli ulang lagi. Kalau di masa tidak, keputusan pembelian baru dia coba. Kalau ternyata kualitasnya lebih atau sama dengan harapan atau lebih tinggi dari harapan kalian, berarti sangat puas. Berikutnya adalah nanti keputusan pembelian ulang lagi. Itu kita harapkan dalam pemasaran pembelian ulang. Jadi jangan satu sekali membeli, sekali membeli, konsumen tidak balik lagi. Nah ini banyak yang dipakai untuk skripsi ini. Jadi kalian coba baca-baca skripsi yang khusus pemasaran ini. Ya, jadi proses keputusan pembelian ini menurut Kotler ini keputusan pembelian konsumen keputusan akhir perorangan dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Jadinya maksudnya di sini konsumen akhir, end user. Ya. Beda dengan barang-barang pabrik, barang-barang yang tidak digunakan langsung itu akan diolah dulu. Ya. Jadi ada konsumen akhir, ada konsumen industri. Kalau industri dia tidak langsung dipakai karena akan diolah lagi bahan baku seperti itu misalnya. Ya, itu akan diolah menjadi barang jadi. Nah, nanti barang jadi ini dijual ke end user, ya. Jadi kita bahas di sini adalah konsumen akhir ya, konsumen produk-produk konsumen ya. Bukan produk untuk industri. Nah, dalam mengambil keputusan ini ada 5 peran mestinya. Dalam keputusan pembelian ini ada 5 peran yang dimainkan. Yang pertama sebagai apa? Jadi ada decider, pengambilan keputusannya namanya decider ada. Kemudian ada investor yang mempengaruhi, ya. Ada yang punya ide, ya. Kemudian ada yang menggunakan. Jadi ada 5 peran. Kemarin untuk soalnya ada yang di susah enggak ya? UTS-nya, saya kira bisa semua. Ya. Ya, jadi nih, keputusan pembelian, proses keputusan di mana konsumen secara aktif melakukan pembelian produk. Dalam tahap pengemasan, konsumen menyusun peringkat merek dan membentuk kecenderungan niat pembelian. Secara umum, keputusan pembelian, konsumen akan membeli merek yang paling disukai. Jadi ada 2 faktor yang berada di antara niat membeli dan keputusan membeli. Jadi setelah evaluasi, dia baru akan niat membeli, tapi belum mengambil keputusan. Nah, itu ada 2 faktor, nanti akan mempengaruhi dia dalam keputusan pembeliannya, beli atau tidak. Ya. Nah, ini yang kemarin saya jelaskan ada 2 faktor di sini, sikap orang lain dan faktor situasi yang tidak terantisipasi. Jadi dia sudah ingin membeli misalnya produk A, dia bandingkan ada A, B, C, D misalnya. Ya. Nah, sikap orang lain ini mungkin teman, pada akhirnya temannya akan mempengaruhi. Sudah membeli, akhirnya ada suara-suara yang menggagalkan dia untuk membeli bisa. Ya. Atau situasi yang tidak terantisipasi tadi misalnya dia sebelumnya ada penghasilan, tiba-tiba perusahaannya kolaps, ya ada PHK. Nah dia sudah membeli mobil misalnya, harganya sudah diinginkan dari bulan lalu, ternyata bulan itu ada PHK, dia terkena PHK, ternyata niat untuk membeli tadi, keputusan untuk membeli tadi tidak jadi, ya.
Nah ini kita bicarakan di sini perilaku pasca pembelian, ya. Jadi yang dimaksud Davinda tadi ini, ya. Jadi setelah puas, dia akan membeli ulang lagi, ya. Kalau Dimas tadi benar, keputusan pembelian dulu, baru nanti masuk ke pasca pembelian, ya. Jadi tahap proses keputusan membeli, konsumen secara aktual melakukan tindakan lebih lanjut setelah pembelian berdasarkan pada keputusan atau ketidakpuasan mereka, ya. Jadi sini setelah pasca pembelian itu baru dirasakan puas atau tidak puasnya. Ketidakpuasan pasca pembelian ini biasanya merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan pembeli. Jadi kadang kita kan mempunyai harapan untuk produk yang kita beli ini kualitasnya seperti ini, ya, kemampuannya seperti ini. Jadi kepuasan pembeli merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan pembeli atas produk dengan kinerja yang dipikirkan pembeli atas produk tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah daripada harapan, maka pelanggan akan merasa kecewa. Jika ternyata sesuai harapan, pelanggan akan puas, dan jika melebihi harapan, pembeli akan sangat puas. Nah, tindakan pasca pembelian di sini kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi perilaku konsumen selanjutnya. Jika konsumen tersebut puas, maka dia perilakunya akan membeli lagi. Sama halnya perilaku konsumen yang paling mudah kita perhatikan, kalau harga turun, biasanya banyak konsumen membeli. Harga naik, konsumen akan menahan dulu. Itu paling mudah kita perhatikan dari perilaku konsumen, ya. Jika konsumen tersebut puas, ia akan menunjukkan kemungkinan akan lebih tinggi untuk membeli kembali, ya, produk tersebut. Ya, sebagaimana kita ketahui untuk keputusan pembelian ini, perilaku konsumen ini dipengaruhi oleh beberapa hal, ya. Ini dapat kalau di video. Ini dari terus dia. Jadi kita lagi masuk ke dari. Mungkin ini nanti ya untuk untuk presentasinya kalian mengenai ini ya, faktor-faktor yang mempengaruhi ini. Nanti saya untuk kelompoknya ya, 5 kelompok. Satu lagi ada lifestyle marketing. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa dilihat di RPS ya. Nah, itu ada baby boomers ya. Jadi kalian generasi apa ya sekarang? Gen Z, masih Gen Z? Bukan ya. Apa ya? Masih Gen Z. Nah, ini juga generasi ini harus kalian perhatikan dalam pemasaran. Biasanya sekarang ini paling banyak adalah Gen Z. Ya, makanya di judul skripsi tahun lalu ada juga bisa dibimbing ini mengenai Gen Z untuk pembelian misalnya motor apa paling banyak pakai mahasiswa Scoopy ya apa lagi itu saya lupa. Nah ini Gen Z, jadi yang paling banyak pembelinya sekarang perilakunya harus kalian perhatikan paling banyak interaksi apa sekarang ya. Kalau di sini saya pakai baby boomers sih, ini sudah lewat mungkin ya. Generasi baby boomers ini tahun 60-an ini ya. Ini dari generasi X, ini 64 sampai 80-an. Nah ini generasi Y, saya lupa. Nah ini generasi Z ada.
Nah ini ternyata beberapa generasi ini membedakan perilakunya dalam pembelian. Ya. Generasi Z misalnya, atau generasi alpha yang terbaru, anak-anak yang tahun berapa generasi alpha ini? 2012, ya. 2000, kali 2010 ke atas ya, kalau nggak salah itu ya, generasi alpha. Jadi lahir langsung melek komputer, melek teknologi dia. Seperti kalian Gen Z juga, ya. Dibanding dengan generasi generasi Y atau X, kalian lebih familiar untuk teknologi, ya. Nah itu ini strategi untuk pemasaran kita. Jadi produk-produk apa yang mengarah ke teknologi, gitu, ya. Kemudian sikap motivasi konsep diri, ya. Ini aja, sikap motivasi konsep diri ini kelompok 1 ya. Ini masuk di sini. Sikap motivasi konsep diri. Jadi untuk pengaruh individu kita bagi dua, pribadi dan psikologis ya. Itu mempengaruhi dari diri kalian dari dalam. Jadi untuk motivasi ini dorongan dari diri kalian untuk melakukan tindakan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan tadi, dorongan dari dalam. Itu sih motivasi. Kemudian sikap ini persepsi atau kecenderungan kalian terhadap suka atau tidak suka terhadap suatu merek. Kalau konsep diri ini mengenai bagaimana kalian ingin dipandang oleh orang lain, ya itu konsep diri. Sebentar saya. Kalau model perilaku konsumen ada yang ditanyakan untuk black box model. Sudah paham ya saya rasa ini? Ada yang ditanyakan? Jadi faktor stimuli ini yang merangsang dari luar, ada program pemasaran, ya, ada di sini dia gunakan 4P di sini. Kemudian faktor rangsangan dari lainnya, ada faktor ekonomi di sini, teknologi, politik, culture, kebudayaan. Kemudian diolah di sini. Ini black box-nya di sini. Ini buyer black box. Di sini ada buyer karakteristik dari pembeli. Nah ini, ya, yang mempengaruhi ada budaya, sosial, pribadi maupun psikologis. Ini. Jadi yang stimuli itu merangsang, ya, pemicu, ya. Stimuli itu pemicu masuknya. Ya. Kemudian di sini setelah masuk di black box ini akan dipengaruhi oleh karakteristik dari pembeli ini. Ya. Jadi ada ini internal, ini eksternal, yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pembelian. Jadi ada faktor budaya, ada faktor sosial, individu dibagi dua, pribadi dan psikologis. Kemudian di sini ada, setelah itu ada keputusan pembelian. Ada 5 tahap, ya. Yang pertama pengenalan masalah atau kebutuhan tadi. Kemudian pemecahan pencarian informasi. Yang tahap kedua. Yang tahap ketiga evaluasi alternatif. Kemudian baru yang tahap keempat adalah keputusan pembelian. Setelah itu pasca pembelian. Mengenai apa? Nah ini mengenai keputusan tentang pembelian, mengenai product choice, pemilihan produk, pemilihan brand, merek, pemilihan dealer. Kemudian di sini ada waktu pembeliannya, jumlah pembelian dan sebagainya, di mana membelinya dan sebagainya. Nah ini harus dipelajari oleh marketer, ya.
Jadi paham perilaku konsumen, perilakunya membelinya di mana, kapan membelinya, jumlahnya berapa yang dibeli, itu harus dipahami. Jumlah membeli dalam arti nanti persediaan itu jangan sampai hilang di kantor-kantor, ya. Kalau hilang mereka bisa lari ke merek yang lain. Nah, dalam keputusan pembelian ini ada 5 peran. Nah, ini ada inisiator atau pemarakarsa, siapa yang punya ide pertama kali membeli. Misalnya motor Scoopy aja. Kalian biasanya orang tua nggak paham untuk merek-merek motor. Biasanya kalian kalau minta dibelikan, idenya dari kalian dulu biasanya. Ya, orang tua tinggal mungkin decidernya. Keputusan pembelian ada di orang tua. Idenya dari kalian minta motor apa, Scoopy misalnya. Kemudian dipengaruhi oleh siapa? TikTok misalnya ada ulasan-ulasan Scoopy, ulasan-ulasan skincare dan sebagainya. Nah, itu yang mempengaruhi, ya. Scoopy ini seperti apa, kualitasnya seperti apa, fitur-fiturnya seperti apa. Nah, itu yang dibahas di skripsi. Coba kalian juga bisa mencoba produk yang generasi untuk Gen Z, ya, produk-produk lain coba. Kenapa tertarik Gen Z membeli produk itu? Karena sekarang pasarannya banyak Gen Z sekarang yang usia paling tua berapa nih? Paling tinggi usia Gen Z sekarang berapa? 2010 paling muda. Paling muda. Biasanya 15 tahun biasanya. 15 tahun 97. Berarti usianya berapa sekarang? Yang generasi Y-nya masih ada, ya, masih ada sisa-sisa generasinya di atasnya. Ya. Tapi paling banyak sekarang generasi Gen Z nih yang diperhatikan oleh pemasar sekarang Gen Z. Ya. Kedua pemeran yang ketiga di sini ada pengambilan keputusan. Nah, decider ini misalnya orang tua kalian yang menentukan, ya udah motor ini aja. Dan pembelinya juga orang tua kalian. Kemudian pemakainya ya kalian misalnya. Terus kopi. Nah, ini ya, jadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ini ada faktor individu, ada pribadi dan faktor psikologis. Di sini pribadi kita bagi ya, ada beberapa, ada kepribadian, gaya hidup dan konsep diri, termasuk itu ya konsep diri. Kalau pengetahuan ini pengalaman kalian dalam menggunakan produk tersebut, ya. Nah, pengalaman ini bisa masuk dari keputusan pembelian tadi. Setelah keputusan pembelian, bagaimana kalian menggunakan produk tersebut itu menjadikan pengalaman kalian. Kemudian di faktor psikologis ini ada motivasi. Tadi ya dorongan dari diri seorang untuk melakukan tindakan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Kemudian persepsi dan keterlibatan, kemudian proses pembelajaran dan sikap ya. Kemudian ada faktor dari luar, ini ada budaya dan sosial. Ini saya berikan di sini materinya ya. Bisa dibaca ya. Ini sudah saya upload ya kalau tidak salah ya. Dibaca enggak? Kalian baca enggak? Baca. Ya, kepribadian adalah karakteristik psikologis yang membedakan satu orang dengan orang lain. Seperti kepercayaan diri dan sebagainya. Ada anak yang pede, ada yang tidak pede. Nah, dalam baju saja kita memasarkan baju, biasanya anak-anak pede ini coraknya seperti apa? Yang terang-terang biasanya. Kalau anak-anak yang pede, kalau tidak pede biasanya kalem-kalem untuk baju warna-warna baju seperti itu. Itu sudah bisa kita manfaatkan untuk
Gaya hidup ini merupakan pola kehidupan seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, pendapatan, dan sebagainya. Misalnya ada anak yang suka petualang, ada anak yang suka di ruangan tertentu aja misalnya. Kalau seorang suka petualang biasanya kan sukanya apa? Tas-tas ransel. Jadi dalam ruangan biasanya tas bag biasa, laptop yang dia bawa, ya, dan sebagainya. Itu perilaku yang bisa kita amati, ya. Budaya juga, ya. Budaya ini kebiasaan atau norma yang ada di suatu masyarakat. Nah ini budaya Muslim. Kalian menggunakan khususnya yang cewek menggunakan hijab karena faktor budaya juga, dibantu faktor agama. Ya lingkungan misalnya pesantren dan sebagainya. Lingkungan kalian seperti itu. Kalian kalau tidak pakai hijab merasa risih seperti itu, ya. Nah ini karena faktor agama juga, ya. Jadi kalian memakai hijab, ya, kewajiban dan sebagainya. Nah itu bisa mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan. Mungkin kalau hijab kita jual di Manado, mungkin nggak terlalu laris di sana, ya karena Manado kan banyak umat Kristiani, ya. Nah untuk motivasi konsumen ini bisa kalian atau sudah dibagi kelompoknya belum? Sudah, bisa saya lihat. Atau di WA saja nanti dari ini. Di WA saja. Ya, ini tadi motivasi ya adalah dorongan internal memaksa seorang untuk melakukan tindakan guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Apa bedanya? Iya. Gitu ya. Ya, jadi sebenarnya konsep pemasaran paling dasar kan. Kebutuhan sesuatu yang dirasa kurang sejak kita lahir, ya, makan, minum. Kalau keinginan berarti sesuatu yang dirasa kurang karena faktor lingkungan tadi. Faktor lingkungan ada dua, ya. Budaya, sosial, internal dan sebagainya, ya. Jadi kita butuh beras tidak untuk makan? Mungkin yang faktor sosialnya tinggi, mungkin berasnya mungkin yang beras agak mahal. Yang faktor sosialnya ke bawah mungkin yang agak murah biasa saja. Nah itu sama-sama butuh makan. Tapi karena faktor lingkungan tadi, si A membeli beras yang mahal, yang B membeli beras yang murah. Kalau faktor lingkungan tadi, ya, faktor sosial juga mempengaruhi, faktor budaya yang itu mempengaruhi. Jadi konsep-konsep dasar itu harus sudah dipahami. Ya kalau zaman tahun 50-an marketer konsepnya pokoknya saya jual, pelanggan pasti membeli. Saya buat, kalian silakan membeli. Nah ternyata tidak berhasil, tidak seperti itu. Ya. Harus kita perhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen. Hubungannya nanti dengan kepuasan. Kalau kita menjual sesuatu tidak dibutuhkan konsumen, mungkin konsumen nanti tidak puas, ya. Makanya kita segmen. Kalau konsumen kan banyak, kita segmen. Jadi kebutuhannya ini beda-beda. Misalnya kita masukkan semua satu produk standar yang sama, serba sama, kita masukkan semua segmen. Mungkin segmen ini tidak terlalu membutuhkan. Ini setengah saja membutuhkan. Karena cuma ada barang itu saja dia terpaksa beli. Nah segmen ini yang sangat membutuhkan, misalnya. Ya mungkin di segmen ini tidak terlalu puas, juga tidak terlalu puas, karena tidak sesuai kebutuhannya. Tapi kita paksakan masuk di situ. Ya untuk motivasinya ada teorinya Maslow di sini. Ya. Jadi Maslow ini memperingkat kebutuhan itu dari yang dasar sampai yang akhir. Nah ini dia teorinya Maslow. Ya. Jadi kebutuhan fisiologis ini paling dasar dan yang paling tinggi kebutuhan aktualisasi. Nah kebutuhan fisiologis ini seperti apa? Kebutuhan keseharian kita makan, minum,
tempat tinggal, itu psikologis. Kemudian ada yang kedua, peringkat yang kedua ini misalnya memperingkat gitu ya, peringkat 1, peringkat 2 dan yang peringkat paling tinggi adalah yang aktualisasi. Yang kedua rasa aman, di sini keperlindungan dari bahaya fisik, kemudian ada kebebasan dari rasa takut dan sebagainya. Itu kebutuhan kesamaan dari yang peringkat kedua. Peringkat ketiga di sini kebutuhan sosial. Jadi karena manusia ini kan makhluk sosial, perlu bersosialisasi. Ya. Nah di sini kebutuhan antara lain kebutuhan diterima oleh pihak lain, diterima oleh orang lain, memiliki persahabatan dan sebagainya. Itu kebutuhan juga. Ya. Kemudian yang keempat di sini kebutuhan penghargaan. Di sini untuk harga diri, pengakuan, prestasi, status dan rasa hormat dan sebagainya. Nah ini kebutuhan yang tertinggi adalah aktualisasi di sini. Di sini untuk memaksimalkan potensi diri, pengembangan pribadi dan sebagainya. Itu kebutuhan aktualisasi diri. Kalian perlu pengembangan diri, itu juga kebutuhan sebetulnya. Ya. Secara tidak langsung kalian tidak menyadari sebetulnya. Padahal itu kebutuhan juga. Kalian kuliah, ya itu termasuk kebutuhan juga. Nah kalau core marketing pasti sudah kalian hafal di sini. Core marketing intinya ada tadi needs, wants, and demand. Artinya apa? Needs kebutuhan, wants keinginan, demand tadi permintaan. Kalau permintaan apa? Apa permintaan? Ini pokoknya yang di konsep pemasaran ya, konsep pemasaran dan analisis pemasaran udah kalian analisis itu saja. Semua problem pemasaran pasti terpecahkan di situ. Kenapa harus ada permintaan? Kenapa kita memperhatikan kemampuan konsumen juga? Jadi bukan hanya permintaan, bukan hanya keinginan yang kita jumlahnya berapa, tapi seberapa besar konsumen ini mampu membayar. Kalau tidak mampu membayar, barangnya juga tidak laku nanti. Hubungannya dengan harga. Ya, harganya harus sesuai dengan kualitas. Kalau kualitasnya agak rendah, harganya juga agak rendah. Dan sebagainya. Itu kan sudah saya beri ya di di manajemen pemasaran. Jadi harga supaya kualitas, misalnya harga terlalu tinggi, kualitas rendah, akibatnya apa dan sebagainya. Kemudian kedua produk dan servis, ini barang dan jasa maksudnya. Produk artinya apa? Sesuatu yang dapat menghasilkan keinginan. Kemudian yang ketiga di sini ada value, satisfaction, quality. Nilai, kepuasan, kualitas. Nilai apa? Kemampuan produk untuk memenuhi ya. Dimas atau siapa? Maulana ya? Rian, bisa ambil absen dulu. Di ruang saya. Ya. Yang map merah ya. Kemudian exchange, transaction, relationship. Jadi inti pemasaran apa? Inti pemasaran apa? Lupa lagi. Intinya pemasaran adanya exchange. Apa exchange itu apa? Pertukaran. Ya. Ini kalian memang di S1 memang kita posisikan ingin lulus nanti pada akhirnya sebagai manajer marketing ya. Ya tapi waktu baru lulus pasti posisinya bukan langsung manajer, Mas. Mungkin staff dulu, supervisor dan sebagainya. Nah ini untuk menjadi manajer, konsep-konsep ini harus kalian pahami. Kalau kalian ada banyak anak